Oke, oke, halo. Jadi untuk tema kali ini adalah pengobatan ikan cana yang lagi males makan ya. Jadi ini video yang saya re-upload karena videonya yang tadi itu tidak kerekam. Nah, ini kondisinya ikan sudah saya treatment. Sebelumnya itu di sini itu banyak sekali kotoran makanan karena ikannya tidak mau makan. Kemudian airnya masih penuh ya. Nah, jadi mungkin penyebabnya itu adalah si ikan ini yang pertama itu sedang stres ya. Stres itu bisa karena kondisi airnya nggak bagus, bisa karena memang lagi nggak mood aja ya, lagi nggak mood. Kemudian dia itu mungkin nggak suka sama makannya peletnya misalnya, karena sering saya kasih pelet ya, dan mungkin peletnya mungkin basi atau gimana, karena tadi saya cium bau peletnya itu kayak sudah lama. Jadi mungkin itulah yang menyebabkan si ikan ini tidak mau makan. Alhasil tadi di sini banyak peletnya ya, pelet-pelet sisa yang sudah berjamur. Jadi solusinya kita harus buang dulu pelet-peletnya tersebut atau sisa-sisa makanan tersebut. Nah, saya akan buang dulu peletnya ini, pelet-peletnya ini, karena ini bikin penyakit kalau nggak dibuang. Nah, sebaiknya kalau dia lagi sakit atau lagi malas makan, ininya dikasih hilang saja tempat sembunyi ini, seperti batu-batuan dan sebagainya, karena nanti hobinya malah sembunyi kayak gitu, nggak mau berinteraksi dengan manusia, jadi membosankan. Jadi baiknya disingkirin aja. Nah, ini pelet-peletnya sudah saya buang. Nah, kemudian ini kayunya saya singkirin aja, karena kalau dia lagi lagi stres seperti ini, lagi mengalami suatu masalah seperti tidak mau makan, itu biasanya malah mager dan sembunyi. Alhasil malah nanti mentalnya nggak naik-naik dan malah nggak sembuh-sembuh, jadi membosankan. Jadi kita singkirin aja hal-hal yang bisa nanti menjadi tempat sembunyi, misalnya seperti ini, kayu tenggelam seperti ini. Nah, setelah itu saya akan sifon ya, sifon airnya biar berkurang jadi setengah. Nah, ini sudah saya sifon setengah ya. Jadi sudah itu sebaiknya kita kasih makanan hidup ya, biar memancing agresivitasnya. Nah, kemudian saya kasih udang ya untuk makanannya. Jadi udang seperti ini ya, udang Neocaridina ini saya ternak sendiri, jadi lebih aman dari segi kesehatan karena terkontrol ya, bukan udang dari selokan atau dari parit yang mungkin airnya sudah tercemar oleh limbah. Jadi ini saya ternak sendiri, ini 5 ekor saja untuk ngetes apakah dia masih nafsu makan ya, karena ini megap-megap nih kan nih. Dan dengan satunya dia nafasnya normal. Nah, kalau yang ini dia kayaknya semacam kalau nggak sakit, stres, dan ada hal lain mungkin. Nah, kenapa tidak dikasih ikan? Karena ikan itu membawa parasit ya. Jadi ikan itu rata-rata itu penyakitnya sama dengan ikan cana. Misalnya saya kasih ikan cere, misalnya ikan cerenya kena wet spot, nanti ini juga bisa kena wet spot. Misalnya dia kena busuk insang, nah penyakitnya bisa nular juga. Jadi penyakit ikan itu kan sama ya. Jadi misalnya kita kasih cere, misalnya ternyata cere itu membawa penyakit, dan nanti akan menular ke sini, jadi sakit, malah ikutan sakit. Jadi kenapa saya kasih ini udang, karena penyakitnya tuh berbeda. Maksudnya parasitnya tuh lebih ada, tetapi tidak seganas kalau sesama ikan ya. Jadi lebih aman ini. Nah, nanti kalau misalnya sudah sehat, saya akan kasih pelet lagi. Kemungkinan peletnya itu sudah pelet lama ya, jadi ikannya itu kurang mau makan. Nah, saya lempar aja ininya, udang Neocaridina ya, ini yang sering dipakai aquascape
tetapi ini yang warna transparan. Jadi yang warnanya transparan itu saya pakai untuk makanan predator biasanya. Ini sangat mudah membudidayakan, jadi taruh aja di bak kosong, jangan ada ikannya, nanti dia akan berkembang biak. Nah, saya buang aja udangnya di sini. Nah, biasanya kalau cana yang agresif dia atau yang sehat dia akan mengejar, tetapi ini kayak diem aja ya. Coba saya kasih lagi, ini masih ada yang lengket di botolnya tadi tuh. Nah, ini nanti dia lambat laun akan sembuh. Selain itu juga bisa kita kasih misalnya daun ketapang ya. Nah, daun ketapang seperti ini ya, untuk menetralkan atau mengasamkan pH. Karena si ikan ini masih tidak nafsu makan. Biasanya kalau sehat kan langsung dimakan semua, ini masih berenang di sini belum dimakan. Nah, kenapa airnya dipendekin itu karena dia biar mudah mengambil napas ya. Kalau terlalu tinggi nanti dia akan kecapean ngambil napasnya, harus renang jauh ke sini baru bisa menghirup napas. Oksigen maksudnya, karena dia akan termasuk ikan yang labirin, jadi mengambil udara langsung, mengambil oksigen langsung dari udara. Jadi harus di permukaan seperti ini dia nanti menghirup udara. Nah, nanti biasanya dalam hitungan 2-3 hari sudah sembuh. Nanti kalau sudah sembuh bisa kita kasih air baru, atau bisa juga kita ganti airnya, kita isi air baru juga bisa, tergantung selera orang yang mengobatinya ya. Nah, ini dari segi fisik sehat ya, nggak ada penyakit apapun. Jadi kemungkinan ini hanya masalah di stres saja. Stres mungkin karena makanannya kurang enak, atau mungkin karena kondisi airnya nggak bagus, atau mungkin karena sedang tidak mood saja. Jadi begitulah untuk tema kali ini. Oke, selamat pagi, siang, sore, dan malam.